Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar. Bakar adalah nama unta yang masih muda. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Khalid bin Fihr. Saat dewasa, Abu Bakar menjadi penduduk Quraisy yang sangat banyak pengetahuannya, khususnya tentang sejarah dan peninggalan masa lalu. Dia pun menjadi saudagar yang kaya raya, berakhlak mulia, dan selalu menepati janji. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan lemah lembut. Sejak memasuki usia baligh, beliau tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar sangat menyadari betapa batil dan semerawutnya kehidupan beragama di Makkah kala itu. Dalam jiwanya, terdapat keberanian bagai singa yang dapat menggoncang orang yang berusaha menggoyangkan keimanannya. Ketika Rasulullah SAW dimuliakan dengan kerasulannya, Abu Bakar menjadi as-sabiqunal awwalun tanpa keraguan-raguan sedikit pun dalam hatinya. Setelah terdengar kabar tentang meninggalnya Rasulullah SAW, kaum muslimin diliputi kebimbangan tentang siapa pengganti pemimpin mereka. Banyak di antara mereka yang tidak mempercayai berita tersebut dan menganggap bahwa Rasulullah SAW belum meninggal. Dalam keadaan seperti ini, Abu Bakar berseru kepada seluruh kaum muslimin dengan pidatonya. Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak pernah akan mati selamanya. Setelah mendengar pidato Abu Bakar, kaum muslimin menyadari bahwa Rasulullah SAW benar telah meninggalkan mereka. Dan jika bukan karena kebesaran jiwa Abu Bakar, mungkin kaum muslimin tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Kebimbangan selanjutnya adalah tentang siapakah sosok yang dapat menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Saat itu kaum Ansor terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Aus dan Kharaj. Mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, sebuah balai irung dan tempat pertemuan, bermaksud memilih pengganti Rasulullah SAW. Dari kalangan mereka dengan menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Kaum Ansor merasa berhak atas jabatan itu karena merekalah yang menolong kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah. Pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah tersebut didengar oleh kaum muhajirin. Maka Abu Bakar, Umar, diikuti sahabat yang lainnya menuju Sakifah Bani Sa'idah. Muhajirin dan Ansor merasa berhak atas kepemimpinan itu. Maka Abu Bakar berkata, baik kami dari golongan muhajirin maupun kalian golongan Ansor merupakan saudara satu agama yang senantiasa menyeru kepada kebaikan melawan kebatilan. Jika kalian menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan yang telah kalian lakukan, memang begitulah kenyataannya. Abu Bakar bermaksud mempersilakan kepada kaum muhajirin dan Ansor untuk memilih di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubadah menjadi pemimpin mereka. Namun Umar bin Khattab berkata, bukalah tanganmu wahai Abu Bakar, bukankah Rasulullah SAW telah menyuruhmu menjadi imam sholat bagi kaum muslimin? Jika Rasulullah SAW sudah percaya kepadamu mengenai soal agama, maka kami akan mempercayai engkau untuk urusan keduniaan. Kami serahkan urusan kepemimpinan ini kepada engkau. Engkaulah orang kedua yang berada dalam gua waktu itu, dan engkaulah orang yang paling dicintai Rasulullah daripada kami. Kemudian Umar membaiat Abu Bakar diikuti kaum muslimin. Dengan demikian, selesai dan sempurnalah pembaiatan Abu Bakar, karena mayoritas kaum muslimin membaiatnya, di mana para sahabat terkemuka saat itu berada di Madinah, kecuali Ali bin Abi Thalib yang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari, digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslim setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah SAW. Abu Bakar wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, 22 Agustus 634 Masehi. Setelah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya, kemudian beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah SAW.